Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Ini adalah batas Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Pasir. Begitu ada gerbang yang warna kuning tadi, maka kita memasuki Kabupaten Pasir. Kabupaten Pasir merupakan kabupaten induk yang sebelumnya juga menjadi kabupaten bagi Penajam. Namun kemudian Penajam Pasir Utara dimekarkan sehingga saat ini wilayah Babulu yang sebelum gerbang tadi itu sudah menjadi wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sahabat semua, ini adalah video lanjutan perjalanan dari Samarinda menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Video yang keempat ini adalah titik dari perbatasan Penajam Pasir menuju ke Simpang Kuaro. Melalui video ini, sahabat semua bisa melihat bagaimana kondisi ruas jalan dari Babulu ya, perbatasan Penajam dengan Pasir sampai dengan Simpang Kuaro di Kabupaten Pasir. Baik sahabat semua, kita simak video perjalanan ini. Ingat, bagi yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya sekarang. Ikuti terus video-video dari channel ini. Yuk kita lanjutkan perjalanannya. Sahabat semua, Pasir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota terletak di Tanah Grogot. Penduduk Kabupaten Pasir pada tahun 2020 berjumlah 277.400 jiwa, di mana jumlah laki-laki berjumlah 143.988 jiwa dan perempuan sebanyak 133.403 jiwa. Teman-teman semua, sejarah Kabupaten Pasir ini berawal dari Kerajaan Sadurengas yang kemudian berubah nama menjadi Kesultanan Pasir. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1516 Masehi dengan seorang wanita bernama Putri di dalam Petung sebagai penguasa pertama atau ratu pertama. Pada abad ke-16, Kerajaan Sadurengas yang kemudian dinamakan Kesultanan Pasir berdiri dan dipimpin oleh seorang wanita, yaitu ratu pertama yang dinamakan Putri di dalam Petung. Wilayah Kerajaan Sadurengas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 1523 Masehi, perkawinan Putri di dalam Petung dengan Abu Mansur Indrajaya, pemimpin ekspedisi agama Islam dari Kesultanan Demak, memperoleh 4 orang anak, yaitu Aji Mas Pati Indra, Aji Putri Mitir, Aji Mas Anom Indra, dan Aji Putri Ratna Beranak. Pada tahun 1607 sampai 1644, pemerintah Aji Mas Anom Indra bin Aji Mas Pati Indra. Kemudian pada tahun 1644 sampai 1667, pemerintahannya Aji Anom Singa Amulana bin Aji Mas Anom Indra.
Kemudian 1667 sampai 1680 ini adalah masa pemerintahan Aji Perdana bin Aji Anom Singa Maulana, diberi gelar Panembahan Sulaiman. Berturut-turut ya teman-teman, ini berganti terus sampai dengan pada tahun 1966 sampai 1918 Masehi. Ini adalah masa perjuangan rakyat pasir melawan kolonial Belanda. Di masa kemerdekaan Indonesia sampai dengan 1959, wilayah pasir berstatus kewedanaan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 59, tanggal 29 Desember 59, wilayah pasir direstui dan diresmikan kepala daerah Swatantra tingkat Kalimantan Selatan menjadi daerah otonom, meliputi 9 kecamatan dan terdiri dari 91 desa, dan ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pasir. Kemudian pada 3 Agustus 1961, daerah Swatantra tingkat 2 Pasir dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur. Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 87 tanggal 13 Oktober 87, Kabupaten Pasir yang semula terdiri dari 9 kecamatan menjadi 10 kecamatan, yaitu dengan dimasukkannya Kecamatan Balikpapan Seberang dari wilayah Kota Madia daerah tingkat 2 Balikpapan ke wilayah Pasir dengan nama Kecamatan Penajam. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Waru, Kecamatan Penajam, dan Sepaku berpisah dari Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Teman-teman semua, Kabupaten Pasir awalnya bernama Kabupaten Pasir sebagai daerah otonomi Kalimantan Timur yang pengesahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 59, sehingga kemudian pembentukan daerah tingkat 2 Kalimantan Timur dengan sebutan daerah Swatantra tingkat 2 Pasir dan sekarang menjadi Kabupaten Pasir. Sebelumnya pada Undang-Undang 27 Tahun 59 ditetapkan daerah pasir ini berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Teman-teman, pada tanggal 3 Agustus 61 daerah Swatantra tingkat 2 Pasir dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur, dan pada tanggal 29 Desember 61 dilaksanakanlah serah terima oleh Gubernur Kalimantan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat 1 Kalimantan Selatan Haji Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat 1 Kalimantan Timur, yaitu APT Pranoto di Departemen Dalam Negeri Jakarta. Melalui perjuangan Bupati Pasir HM Ridwan Swidi dan Wakil HM Hatta Garit, waktu itu Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Pasir yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Lanjut ya teman-teman semua. Kabupaten Pasir ini terdiri dari 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 139 desa. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pasir
masing-masing yaitu Kecamatan Batu Engau, Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Muara Samu, Pasir Belengkong, Tanah Grogot sebagai ibu kota kabupaten, dan Tanjung Harapan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi wilayah Kabupaten Pasir ini juga lumayan luas. Sebagai informasi, sejak reformasi 98 dan pemberlakuan otonomi daerah, Kabupaten Pasir pertama kali menggelar pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2005 dan terpilihlah Ridwan Swidi serta Hatta Garit sebagai pemenang pemilu untuk masa jabatan 5 tahun. Meski saat ini sudah dimekarkan, beberapa daerah yang ada di wilayah selatan Kabupaten Pasir juga kembali mengusulkan pemisahan diri atau membentuk daerah otonomi baru. Beberapa kecamatan di Kabupaten Pasir yang ingin memisahkan diri dan membentuk daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Pasir Selatan. Usulan pemekaran Kabupaten Pasir Selatan itu telah disetujui oleh daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan kecamatan yang bergabung dalam kabupaten ini meliputi Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Batu Engau, dan Tanjung Harapan. Namun sampai sekarang belum diketahui ya teman-teman apakah disetujui atau tidak. Bicara tentang potensi pariwisata, ternyata di Kabupaten Pasir juga cukup banyak objek-objek wisata nih teman-teman. Dari mulai telaga air panas di Longkali, ada gua Jurong juga di Longkali, ada air terjun Tiwe di Long Ikis, air terjun Grigu di Desa Semuntai Long Ikis, air terjun Batu Badinding di Desa Rangan Kuaro, serta air terjun Doyam Seriam di Desa Modang Kuaro, dan air terjun Doyam Turu di Desa Lempesu Pasir Belengkong, hingga air terjun Ranto Buta di Ranto Buta. Sementara kalau kita melintasi ke arah Kalimantan Selatan, itu kita akan ketemu air terjun Gunung Rambutan di Batu Sopang. Ada juga gua alam loyang di Batu Sopang, gua Tengkorak di Desa Kasungai Batu Sopang, serta gua Losan di Muara Komam dan Liang Mangkulangit di Muara Komam. Masih ada lagi Pasir Pantai di Tanjung Harapan, Pulau Batu Kapal di Tanjung Harapan, agrowisata Trubusari di Desa Padang Pengrapat Tanah Grogot, Taman Hutan Raya Lati Petangis di Batu Engau, Taman Alam Lembayung di Tanah Grogot, Taman Rigari di Tanah Grogot, hingga Museum Sadurengas di Pasir Belengkong. Masih ada lagi nih teman-teman, Batu Indragiri, Meriam Portugis, Komplek Makam Raja-Raja dari Kesultanan Pasir, sampai Pantai Pasir Putih di Desa Pasir Mayang, hingga Kampung Warna-Warni di Desa Janju.
Baik teman-teman, perjalanan dari Penajam ya sampai dengan Simpang Kuaro ini membutuhkan waktu 3-4 jam teman-teman. Ini juga tergantung laju kendaraan. Yang pasti dengan ruas jalan yang mulus seperti ini, waktu tempuh dari Penajam hingga ke Tanah Grogot itu bisa dipersingkat lagi ya teman-teman. Bisa kita lihat ya tadi sepanjang perjalanan dari batas Penajam Pasir sampai dengan menuju Simpang Kuaro ini kondisi ruas jalannya cukup mulus. Dan teman-teman, akhirnya kami sampai di Kecamatan Kuaro. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kalau sudah ada jalan kembar seperti ini berarti kita sampai di Simpang Kuaro. Dari Simpang Kuaro ini kalau kita mau ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, nanti di perempatan teman-teman kita akan belok kanan. Kalau lurus kita akan menuju ke Tanah Grogot, ibu kota Kabupaten Pasir. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk segmen video kali ini kita hanya sampai di Simpang 4 Kuaro, dan nanti teman-teman boleh mengikuti videonya selanjutnya ya, mengikuti video selanjutnya untuk perjalanan dari Kuaro sampai batas provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.